Pembunuhan Dwiki Sofyan, pelajar SMK 2 dilatar belakangi sakit hati. Petugas ringkus satpam rumah makan yang mencuri motor majikan. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program informasi hukum dan kriminal Cekal. Pemirsa, kita awali Cekal hari ini dengan informasi kasus pembunuhan Dwiki terbongkar. Saya Oktaristia, inilah Cekal selengkapnya. Hanya dalam hitungan jam, Kepolisian Kota Bandar Lampung berhasil membongkar kasus pembunuhan Dwiki Sofyan, 16 tahun, pelajar SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Polisi sudah menetapkan 3 orang tersangka dari 7 orang yang diamankan Senin malam dan Selasa pagi kemarin. Tidak hanya itu, polisi juga masih memburu 2 terduga pelaku lain yang masih buron. Kurang dari 24 jam, Kepolisian Kota Bandar Lampung mengamankan 7 orang terduga pelaku pembunuhan Dwiki Sofyan, 16 tahun, siswa SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Dari 7 orang yang terperiksa, 3 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Para pelaku ditangkap petugas di kediamannya masing-masing. Mereka merupakan rekan sekolah dan juga teman main klub motor korban. Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah M, RK, dan C. Ketiga orang ini berperan sebagai eksekutor pembunuhan. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa pisau, samurai, dan golok. Polisi kini tengah memburu 2 orang lain yang juga terduga pelaku pembunuhan. Kedua orang ini berhasil melarikan diri usai kejadian. Sementara 3 yang sudah positif dan 1 masih dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka. 3 orang itu turut serta atau ikut dalam membunuh? Untuk peran dari masing-masing kami belum bisa menyampaikan karena masih dalam tahap penyidikan. Jasad Dwiki ditemukan warga di pinggir kebun di Jalan Raden Imba Kusuma, Sumur Putri, Teluk Betung Selatan, Senin sore. Di tubuh korban ditemukan 70 luka tusuk di punggung, 26 luka tusuk di dada dan lengan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan awal ketiga tersangka, diketahui kasus pembunuhan Dwiki Sofyan, 16 tahun, siswa SMK Negeri 2 Bandar Lampung, dilatar belakangi sakit hati soal asmara. Polisi masih menyelidiki peran masing-masing tersangka. Pemirsa, motif pembunuhan Dwiki Sofyan, 16 tahun, pelajar SMK Negeri 2 Bandar Lampung, terbongkar setelah petugas Polresta Bandar Lampung meringkus 7 dari 9 tersangka pembunuhan. Dari 7 orang yang diamankan, 3 orang telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka, sedangkan 4 lainnya masih menjalani pemeriksaan. Polisi juga tengah memburu 2 orang lain yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Dwiki. Tidak hanya itu, untuk memastikan kronologis pembunuhan, polisi membawa salah seorang tersangka ke tempat kejadian di Jalan ZA Pagar Alam, tepatnya di belakang karaoke Starok. Dalam olah TKP itu terungkap, para pelaku menghabisi korban karena terlibat persoalan asmara. Pembunuhan bermula dari perselisihan korban dengan tersangka berinisial K yang kini masih buron terkait ucapan pacar korban yang dianggap menyakitkan temannya. Lalu korban dan tersangka bertemu di Jalan ZA Pagar Alam, tepatnya di belakang karaoke Starok. Di tempat ini terjadilah perkelahian. Korban dibantai tersangka K bersama 8 temannya hingga menderita 70 luka tusukan. Setelah tewas, mayat korban lalu dibuang oleh tersangka bersama teman-temannya di pinggir kebun Jalan Raden Imba Kusuma, Kelurahan Sumur Putri, Teluk Betung Selatan. Senin sore, mayat korban ditemukan warga. Motifnya untuk sementara benar? Sakit hati. Karena? Ya belum, nanti. Bisa. Perannya salah satu eksekutor. Artinya ikut menusuk korban dengan senjata tajam? Ya, salah satu eksekutor, tapi untuk peran belum bisa disebutkan satu-satu karena ada beberapa tersangka yang belum diamankan.
Kini, selain terus memeriksa terduga pelaku yang diamankan, polisi juga masih terus memburu 2 tersangka lain. Satu diantaranya tersangka K yang disebut-sebut pelaku utama pembunuhan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, masih soal kasus pembunuhan Dwiki. Dari hasil pemeriksaan petugas medis Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung, diketahui korban pembunuhan Dwiki Sofyan 16 tahun menderita 78 luka tusukan, 54 luka tusukan di punggung, 24 luka tusukan di dada dan tangan. Kepolisian Kota Bandar Lampung terus menyelidiki kasus pembunuhan Dwiki Sofyan 16 tahun, pelajar SMK Negeri 2 Bandar Lampung, yang ditemukan warga di sebuah kebun di pinggir Jalan Raden Imba Kusuma, Sumur Putri, Teluk Betung Selatan. Dari penyelidikan sementara, korban tinggal di Jalan Untung Suropati, Labuan Ratu, Bandar Lampung ini dibunuh di belakang karaoke Starok lalu dibuang di Jalan Raden Imba Kusuma. Sementara dari informasi yang diperoleh di rumah sakit, korban tewas akibat menderita 78 luka tusukan di tubuhnya, 54 luka tusukan di punggung, dan 24 luka tusukan di dada. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh 2 orang warga yang sedang berolahraga. Saat itu, saksi sedang lari sore. Saat melintas di area sebuah kebun, keduanya mencium bau tidak sedap yang menyengat. Merasa penasaran, kedua warga ini langsung mendekati sumber bau tidak sedap tersebut. Dan ternyata, keduanya melihat sesosok mayat yang terdapat bekas luka tusukan di dada dan di punggung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Seperti diberitakan kemarin, seorang pelajar ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dada di sebuah kebun tidak jauh dari pinggir Jalan Raden Imba Kusuma, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Senin sore. Penemuan mayat laki-laki di pinggir Jalan Raden Imba Kusuma, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung kemarin menggegerkan warga sekitar. Korban yang belakangan diketahui merupakan pelajar SMA di Bandar Lampung ini ditemukan dalam posisi tengkurap dengan luka tusuk di bagian dada dan punggung. Polisi yang datang ke lokasi penemuan langsung melakukan olah TKP. Hasil pemeriksaan sementara, korban yang diketahui bernama Dwiki ini sudah 3 hari berada di lokasi kejadian. Saat ditemukan, mayat tersebut ditutupi alang-alang bawah pohon jengkol. Diduga korban tewas akibat dibegal. Pada diri mayat memang ditemukan tanda-tanda kekerasan dan itu masih kita selidiki tanda-tanda kekerasan tersebut apakah memang betul itu hasil tindak kriminalitas atau dari penyebab yang lain. Apa benar ada luka tusuk di bagian dada ini? Hasil pemeriksaan ada, namun masih kita selidiki penyebab apakah itu memang tindak kriminalitas yang disebabkan oleh orang lain atau ada penyebab lain. Ini berapa hari kira-kira Itu masih kita menunggu hasil otopsi, tapi kemungkinan kalau lihat kondisi bisa lebih dari 2 hari. Guna penyelidikan dibawa ke RSU Abdul Muluk Bandar Lampung untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, Satpam Curi Motor Majikan akan menjadi sajian cikal berikutnya. Saksikan tayangannya sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Setelah sempat melarikan diri selama 2 bulan, seorang petugas Satuan Pengaman atau Satpam diringkus petugas kepolisian Tulang Bawang di rumahnya karena mencuri sepeda motor milik rumah makan tempatnya bekerja.
AM, 39 tahun. Warga Mulyo Aji, Kecamatan Meraksa Aji, Tulang Bawang langsung dibekuk dan digelandang petugas ke mobil penjemputan. Usaha petugas ini nyaris gagal karena tersangka sempat melarikan diri melalui pintu belakang. AM ditangkap lantaran terlibat sejumlah kasus kejahatan pencurian dan pembegalan di Tulang Bawang. Terakhir, AM mencuri sepeda motor Sadimin, pemilik rumah makan tempatnya bekerja, di Jalan Intas Sumatera, Menggala Timur, Tulang Bawang. Untuk menghindarkan reaksi masyarakat yang menghalangi penangkapan tersangka, petugas terpaksa membawa pelaku keluar rumah sambil berlari. Petugas juga terus-menerus mengeluarkan tembakan peringatan. Ya itu mantan saya berani ya, ada. Tersangka mengaku nekat mencuri sepeda motor majikannya karena sakit hati hanya diberi gaji kecil. Motor tersebut dijual pelaku 2 juta rupiah. Jadi tersangka kita amankan dalam kasus curanmor di beberapa TKP, diantaranya di Haji, Bujuk ataupun wilayah Tenggara, yang bersangkutan bermain bukan kali saja dan juga pernah dihukum dalam kasus yang sama. Selain melakukan pencurian, tersangka juga menggelapkan sepeda motor di sejumlah wilayah di Tulang Bawang. Pelaku juga merupakan residivis pelaku pembegalan tahun 2013. Ia divonis 1 tahun 8 bulan penjara. Dari Tulang Bawang, Supriyadi melaporkan. Lah ya, kau jual kemana? Garutan semua. Iya. Sementara itu, 3 pelaku sindikat pencurian sepeda motor diciduk polisi di salah satu rumah kontrakan di Kecamatan Tembagi Besar, Lampung Tengah. Meski ketiga pelaku masih di bawah umur, namun ketiganya dikenal lihai dalam setiap melakukan aksi kejahatannya menggondol sepeda motor. Ketiga tersangka pencurian sepeda motor tak menduga jika rumah yang mereka gunakan untuk bermain video game ini akan digerebek petugas. Namun, ketiga tersangka tak dapat berkutik lagi karena polisi telah mengenali identitas mereka satu persatu. Ya bukan. Ya bukan. Kamu tembak kamu, ya kan? Sini. Dalam penggerbekan itu, polisi juga sempat melakukan penggeledahan dan menemukan berbagai aksesoris motor seperti kaca spion, bodi motor, dan beberapa plat motor yang diduga berasal dari sepeda motor hasil curian. Para tersangka mencuri sepeda motor yang biasa diparkir di depan rumah. Saat situasi dirasa aman, 2 orang tersangka mulai beraksi membobol motor dengan kunci letter T. Sementara 1 tersangka mengamati situasi. Dari penggerbekan ini, selain mengamankan 3 orang tersangka, petugas juga mengamankan 3 unit sepeda motor yang diduga hasil curian, serta berbagai aksesoris sepeda motor yang telah dipreteli. 3 kali. 3 kali. Di mana aja? Di Andalas 1. Langsung? Di Andasnya 1. Langsung? Satunya di kos-kosan. Tugas kamu sendiri ngapain itu? Ngambilnya. Ngambilnya? Caranya kayak mana? Nyari kontaknya di rumah. Oh, berarti kamu masuk rumah dulu? Iya. Oh. Selain ngambil motor, ngambil apa aja kamu? Ngambil barang-barang kalau yang ada. Kini polisi masih melakukan pertimbangan hukum, mengingat ketiga tersangka masih tergolong anak di bawah umur. Dari Lampung Tengah, Roy M. Terlioli melaporkan. Pemirsa, masih soal pencurian motor. Penyidik Polresta Bandar Lampung hingga kini masih memeriksa tersangka pencuri sepeda motor yang diciduk di seputar Jalan Yosudarso Panjang Bandar Lampung baru-baru ini. Hasil pemeriksaan awal, tersangka juga merupakan spesialis pencurian rumah kosong. RTN, warga Katibung, Lampung Selatan ini masih menahan sakit luka di kakinya akibat ditembus timah panas petugas Polresta Bandar Lampung. Ia ditembak petugas karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Pemuda berusia 23 tahun yang bekerja di rumah makan ini ditangkap karena mencuri sepeda motor milik majikannya tempatnya bekerja. Tersangka mengaku sakit hati karena sering dituduh majikan pencuri.
Hasil pemeriksaan sementara, RTN juga merupakan pelaku spesialis pencurian rumah kosong. Data kepolisian menyebutkan tersangka setidaknya sudah 10 kali mencuri dalam rumah. Selain itu, tersangka juga pernah mendekam di penjara saat usianya berusia 13 tahun atas kasus penganiayaan. Pakai apa? Dobrak. Orangnya nggak ada ya? Nggak ada. Kontrakan kosong ya? Kok bisa tahu kosong, Bang? Karena dilihat dulu. Pantau dulu ya. Berapa orang biasanya? Sendiri. Sendiri ya? Kenapa? Untuk apa duit-duit? Apa beli apa? Buat kehidupan sehari-hari. Narkoba nggak? Enggak. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor yang diduga hasil curian. Kini tersangka masih terus diperiksa penyidik sebelum berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi. Balapan perkutut berujung maut. Ikuti informasinya sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dengan informasi hukum dan kriminal. Hanya karena masalah sepele, seorang pria di Lampung Tengah tewas dibunuh kerabatnya sendiri usai melakukan balap burung perkutut. Pembunuhan terjadi karena korban tak terima burung perkututnya disentuh tersangka. Nah, itu posisi ambil itu. Ambil posisi. Narik senjata ya, dulu. Kasus pembunuhan Abdul Romi, warga kampung Padang Ratu, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah, kemarin direkonstruksi. Dalam rekonstruksi itu tergambar bahwa korban dibunuh PK, kerabatnya sendiri seusai mengikuti balap burung perkutut. Menurut keterangan tersangka, aksi pembunuhan berawal saat burung perkutut korban hinggap di bahunya. Tersangka kemudian mencoba mengusir perkutut korban. Namun ternyata cara yang dilakukan tersangka tidak diterima oleh korban. Korban bahkan langsung memukul kepala tersangka dan menuduh tersangka memukul burung perkututnya agar burungnya kalah balapan. Merasa tak terima, tersangka mencabut senjata tajam yang dibawanya dari rumah dan langsung menusuk bagian perut korban. Melihat korban masih melakukan perlawanan, tersangka kembali menusukkan pisaunya ke bagian kaki kanan dan dada korban. Korban kemudian kabur dan meminta tolong warga yang melintas mengantarkannya ke rumah sakit. Namun sayang, saat tiba di rumah sakit, nyawa korban tak tertolong lagi. Tersangka kemudian menyerahkan diri ke polisi. Tersangka menyerahkan diri, ya pada saat itu memang tersangka sempat melarikan diri, tetapi kita himbau pihak keluarga dan juga tersangka untuk menyerahkan diri secara baik-baik. Barang bukti yang kita sita apa, Bang? Barang bukti yang kita sita, baju korban, untuk senjata yang digunakan aduknya belum kita ketemukan. Rekonstruksi yang digelar di halaman Mapolres Lampung Tengah ini memperagakan 21 adegan. Tersangka kini ditahan di Mapolres Lampung Tengah. Ia dijerat pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan tidak berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Roy M. Perlioli melaporkan. Pawai ogoh-ogoh yang digelar oleh umat Hindu di Kabupaten Tulang Bawang diwarnai keributan 2 orang pemuda. Belum diketahui pasti penyebab keributan ini. Namun petugas tetap menggiring keduanya ke kantor polisi terdekat. Pemirsa, tayangan ini sekaligus mengakhiri Cekal sore ini. Saya Oktaristia mewakili kru yang bertugas undur diri. Tetaplah waspada dan jangan pernah beri kesempatan pada kejahatan. Selamat sore dan sampai jumpa. Pawai ogoh-ogoh yang digelar umat Hindu Tulang Bawang kemarin berlangsung meriah. Namun sayang, di tengah pawai berlangsung, tiba-tiba 2 orang pemuda yang ikut menyaksikan pawai ogoh-ogoh terlibat perkelahian. Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab perkelahian ini. Namun, kedua pemuda yang diketahui bernama Sodri 23 tahun warga Menggala dan Rizal 21 tahun warga Mesuji dianggap tidak saja mengganggu ketenangan masyarakat yang tengah asik menonton pawai ogoh-ogoh, tapi juga telah merusak jalannya pawai ogoh-ogoh.
Karena itu, petugas tetap menggelandang kedua pemuda ini ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Meski sempat ada insiden, pelaksanaan pawai ogoh-ogoh tetap berlangsung meriah. Bahkan, Jalan Lintas Timur sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer. Dari Tulang Bawang, Supriyadi melaporkan.